kaum tersebut selalu menentang dan Nabi Yunus alaihi salam akhirnya marah dan meninggalkan. Wah, siapa ya yang kira-kira dijatuhkan sama nahkodanya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seekor ikan besar untuk menelan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube kita, Aziat Family. Yeay. Bersama saya, Papa Ziat dan juga Kakak Ziat. Kakak Ziat. Terus dulu Kakak Ziat. Hebat. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di segmen bercerita tentang buku nih. Aku Cinta Nabi. Aku Cinta Nabi 1. Ini dari Raya Kreativa yang ditulis oleh Kakak Ade Yulia. Oke, buku ini menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi siapa, Kakak? Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Oke, kita mulai ya. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Apa kaumnya, Kak? Ninawa. Kaum Nabi Yunus itu disebut dengan kaum Ninawa. Namun kaum tersebut selalu menentang dan melawan Nabi Yunus alaihi salam. Waduh, menentang ini boleh enggak sih, Kak, menentang kepada Nabi? Enggak boleh. Enggak boleh, gitu ya. Akibat selalu ditentang, Nabi Yunus alaihi salam akhirnya marah dan meninggalkan kaum Ninawa. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, kaum Ninawa bertaubat karena takut akan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam lalu pergi ke dermaga dan naik kapal. Dermaga itu apa? Ayo, Kak. Dermaga itu stasiun. Kalau stasiun itu apa sih? Stasiun kereta. Untuk kereta api. Kalau dermaga untuk kapal. Untuk kapal. Kalau bandara? Pesawat. Nah, jadi dermaga itu adalah tempat di mana kapal laut atau kapal-kapal itu singgah atau merapat ke daratan untuk mengangkut penumpang, untuk bongkar muat ini apa namanya, muatan kapal, barang-barang dan lain sebagainya. Nabi Yunus alaihi salam lalu pergi ke dermaga dan naik kapal. Di tengah laut, kapal itu hampir tenggelam karena terlalu banyak muatan. Waduh, muatannya banyak sekali, teman-teman. Karena itu sang nahkoda pun memutuskan untuk menjatuhkan seorang penumpang ke dalam laut untuk mengurangi muatan. Wah, siapa ya yang kira-kira dijatuhkan sama nahkodanya? Setelah diundi, nama Nabi Yunus alaihi salam terpilih. Namun para penumpang tak tega jika Nabi Yunus alaihi salam yang harus melompat ke lautan. Sayangnya, meski sudah diundi berulang kali, selalu nama Nabi Yunus alaihi salam yang terpilih. Jadi, untuk memilih siapa yang mau
lempar ke lautan atau disuruh terjun ke lautan, itu nahkoda ini cukup adil ya teman-teman. Jadi diundi siapa yang nantinya akan disuruh lompat ke lautan. Nah ternyata iya dikocok di kertas ya. Tapi nama Nabi Yunus alaihi salam ini selalu muncul, selalu terpilih. Dikocok sekali, terpilih lagi Nabi Yunus, 2 kali Nabi Yunus lagi, 3 kali, yang ketiga Nabi Yunus lagi, dan berkali-kali Nabi Yunus alaihi salam yang terpilih. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam pun menjatuhkan dirinya ke lautan, biur gitu teman-teman. Loh, ini loh, kalau di bukunya Aku Cinta Nabi itu namanya bukunya pop-up book. Nah ini ada gambar ikannya. Terus ketika dibuka, wah ada bisa dibuka gini ya. Nah terus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam. Tubuh Nabi Yunus alaihi salam tidak hancur meski berada di dalam perut ikan. Itulah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dibuka di buku ini, maka ada tulisan lagi, di dalam perut ikan ini Nabi Yunus alaihi salam bertobat. Ia mohon ampun kepada Allah karena telah meninggalkan kaumnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan besar itu memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam di pinggir pantai. Nabi Yunus alaihi salam pun selamat. Ia segera kembali menemui kaumnya untuk melanjutkan dakwahnya. Oke, sampai di sini ini ceritanya. Lalu di dalam buku ini juga ada ini bagian hikmah kisah. Jadi ada hikmahnya. Kalau di sini dari kisah Nabi Yunus alaihi salam, Allah sang maha kuasa, sang maha pemaaf, meski Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya setelah Nabi Yunus alaihi salam bertaubat. Kita sebagai manusia juga harus mau memaafkan orang lain, apalagi jika yang berbuat salah kepada kita telah meminta maaf. Nah itu hikmahnya teman-teman. Jadi Allah itu aja maha pemaaf kepada hambanya, kepada para nabi sekalipun, meskipun sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Maka dari itu sebagai manusia kita harus juga mengikuti sifat Allah yang satu ini, yaitu pemaaf. Jadi kalau ada yang bersalah kepada kita, kalau bisa segera dimaafkan. Begitu ya teman-teman ya. Oh iya, di buku ini juga ada lagunya loh teman-teman. Ada lagu dari kisah Nabi Yunus ini. Coba ya kita nyanyikan bersama-sama ya Kakak Ziad ya. Nabi Yunus alaihi salam, dia pergi tinggalkan umatnya. Nabi lantas menuju dermaga, naik kapal penuh muatan, lompat ke lautan. Allah perintahkan ikan besar menyelamatkannya. Nabi Yunus lalu bertaubat, minta ampun kepada Allah tentang kesabaran. Hikmah yang dikisahkan Nabi Yunus alaihi salam.
Nabi Yunus alaihi salam. Dia pergi tinggalkan umatnya. Nabi lantas menuju dermaga. Naik kapal penuh muatan, lompat ke lautan. Allah perintahkan ikan besar menyelamatkannya. Nabi Yunus lalu bertaubat, minta ampun kepada Allah tentang kesabaran. Hikmah yang dikisahkan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, itu tadi teman-teman lagunya Nabi Yunus dari buku Aku Cinta Nabi Karya Kreativa yang ditulis oleh Kakak Ade Yulia. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen di bawah. Lalu apa Kakak Zia? Subscribe juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.